Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yesin. Kita akan mengedit foto selanjutnya yang sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya, dan kita akan lebih lanjut mengenal Snapseed lebih jauh, khususnya buat kamu yang mungkin belum tahu tentang Snapseed ya, atau baru mengenali Snapseed, belum banyak alat-alatnya. Nah, di sini saya akan mengedit model. Nah, ini langsung saja kita buka ke Snapseed. Nah, langsung kita masuk ke alat. Sebelumnya yang saya bilang, saya biasa menggunakan crop terlebih dahulu, di crop 3:2. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk ke detail ya, kita lihat detail dari si model. Nah, kita tarik strukturnya, mungkin cukup segini saja, atau yang saya bilang teman-teman bisa mengurangi strukturnya tetapi meningkatkan penajamannya sesuai selera. Oke, saya akan menaikkan strukturnya di 15. Selanjutnya poles gambar dan lain-lain, tetapi itu akan lama karena saya di sini hanya sharing mengenai alat-alat yang ada di Snapseed ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Oke, kita langsung masuk ke potret. Nah, kita di sini ada otomatis sih sebenarnya, ada sorotan 1, sorotan 2 sampai ke combo 3, tetapi saya biasa menggunakan manual. Nah, seperti ini. Kita zoom ke wajah modelnya. Oke. Nah, kita sorotan wajahnya kita naikkan ke kanan. Nah, lihat lebih cerah di wajah modelnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Lalu ke penghalus kulit. Nah, kita zoom lagi. Nah, ini malum karena saya foto menggunakan handphone ya, jadi memang agak kurang detail dan noise. Nah, tapi kita bisa dihaluskan kulitnya dengan cara menggeser ke kanan seperti ini. Nah, lihat wajahnya lebih halus, ini tidak, ini halus. Nah, secukupnya saja, tetapi sesuai selera masing-masing. Oke, saya akan menaruhnya di 40 ya. Selanjutnya kejernihan mata. Nah, matanya yang mungkin kurang ya, itu akan lebih tajam. Nah, seperti ini. Nah, pupilnya jadi terlihat. Nah, ini kan redup nih matanya. Redup bahasanya. Ya, akan lebih terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu checklist. Nah, teman-teman bisa lihat wajahnya, perbedaannya. Nah, ini. Tetapi ada pertanyaan nih, pasti teman-teman, kok setelah diedit menggunakan potret wajahnya putih, yang lainnya gelap? Nah, ini yang mungkin sebagian orang tidak sadari, tetapi bisa diatasi dengan cara klik yang ada di atas samping share ini, lambang share. Nah, seperti ini. Lalu klik lihat pengeditan. Nah, di potret ini bisa teman klik lagi, lalu klik yang gambar kuas. Nah, di sini bisa kita lihat sebelum sesudahnya. Nah, kita gunakan sebelumnya. Jadi langsung saja kita zoom ke wajah. Nah, kita gunakan jari kita di wajahnya. Nah, kita gesek-gesek. Nah, seperti ini. Apa sih gunanya tadi ini 150, 25? Nah, ini kalau ibarat layar di Photoshop, kita mau 100 atau berapa nih pengaruhnya yang kita edit. Nah, kalau misalnya saya 25, nah, dia akan berkurang seperti ini. Nah, karena saya menggunakan 75 saja ya, seperti ini, biar enggak terlalu berlebihan. Oke, selanjutnya kita checklist dan nah, akan seperti ini.
Oke, jadi putihnya itu ke wajahnya nggak berlebihan dan sekitarnya tidak menjadi gelap fotonya. Selanjutnya kita masuk ke poles gambar. Tadi kita belum masuk. Nah, ini selera yang saya bilang ke teman-teman mau berapa seperti ini. BW ya, kalau saturasinya dikurangi habis, atau mau lebih berwarna tapi akan jadi over warnanya ya, seperti ini ya, mungkin cukup segini. Biasanya saya bilang ambience ini untuk seperti menyeimbangkan cahaya. Nah, seperti ini. Oke, highlight, wajah udah terang banget. Selanjutnya bayangan. Nah, mungkin di sini yang warna gelap, kalau kita bayangannya kita tarik ke kanan, dia celananya akan lebih terlihat. Ya, tidak terlalu gelap, atau mau gelap ya, sesuai selera. Nah, tapi kalau terlalu gelap, sisi detailnya kurang terlihat. Ya, sedikit saja ya, agar lebih terlihat. Nah, ini saya bilang mau lebih hangat atau lebih dingin. Nah, seperti ini. Tergantung selera masing-masing. Entah kenapa kalau saya jadi saya senang ke biru. Terkadang ya. Jadi seperti ini. Jadi agak kalem, nggak terlalu hangat seperti ini. Nah, ini agak kalem jadinya. Normal lah. Oke, kita checklist. Selanjutnya, setelah kita tahu tentang selektif, poles gambar, detail, crop, potret. Nah, selanjutnya di sini banyak ada vintage. Nah, ini dia seperti ini. Tapi gambar kita akan jadi agak lebih gelap. Nah, oleh karena itu bisa teman-teman kurangi di tingkat gayanya. Nah, seperti ini, dan di vignette-nya. Oke. Tapi saya tidak pakai, saya hanya memberitahukan. Saya biasa menggunakan vignette langsung. Nah, kembali lagi ke sesuai selera. Nah, bisa teman-teman gunakan vignette atau tadi vintage. Oke. Ya, biar nggak terlalu berlebihan. Nah, fitur selanjutnya yang saya ingin beritahukan ke teman-teman adalah fitur film berbintik. Nah, seperti ini. Nah, di sini banyak sekali filternya. Teman-teman bisa memilih dari A01 sampai X05. Nah, kita coba satu-satu. Nah, seperti ini. Lalu ini apa sih seperti noise ini? Nah, teman-teman bisa tinggal geser ke atas ke bawah, butirannya dienolkan saja. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengatur filternya di tingkat gaya, mau 100, berapapun di tingkat gaya. Nah, kita pilih-pilih. Nah, ini banyak sekali filternya. Nah, mungkin ada teman-teman yang suka lebih agak kekuningan, nah bisa langsung di film berbintik ini, atau lebih kalem, atau kontrasnya, nah seperti ini. Ya, itu selera masing-masing teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, banyak filternya. Oke, saya akan menggunakan X04 ya. Nah, seperti ini, tetapi dengan tingkat gaya yang dikurangi. Nah, ini sebelumnya. Nah, kita akan geser perlahan dan hasilnya akan seperti ini. Saya taruh di plus 46. Checklist. Sip. Nah, kita tekan lagi sebelum sesudahnya biar lebih terlihat. Oke. Di sini lebih ada banyak lagi. Saya akan perkenalkan hitam dan putih. Nah, ini untuk yang senang foto-foto black and white ya, tinggal diatur saja. Nah, seperti ini tinggal diatur. Ya, lalu klik OK. Nah, saya akan urungkan ya, balikan lagi. Selanjutnya apalagi di sini teks sudah, exposure ganda. Mungkin nanti saya akan gunakan exposure ganda di video berikutnya, karena untuk foto-foto yang cosplay, nah itu saya lebih sering menggunakan di exposure ganda. Lalu ada drama, ada HDR. Mungkin teman-teman semua udah paham untuk HDR ya. Untuk bahasa Inggrisnya saya tidak hafal ya, high apa gitu, pokoknya HDR lah. Teman-teman bisa searching di Google apa itu HDR. Oke, healing kita sudah kuas. Nah, dan glamour ini
cahayanya lebih soft kalau dipakai ya, seperti ini. Nah, tapi terlalu soft. Ya cukupnya saja lah. Kalau misalnya teman-teman lebih suka, lebih suka halus nih cahayanya, nah ini bisa di glamour 10 saja. Oke, lanjut kita ke kuas. Seperti biasa saya memperkenalkan kuas. Nah, lalu ke saturasi kita naikkan ke 10, zoom lagi, bibirnya kita sedikit saja. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa ditambahkan di baju-bajunya seperti ini gambarnya biar warnanya ngangkat ya. Nah, seperti ini. Atau sepatunya boleh kita warnakan. Nah, ini gunanya di kuas, menggunakan kuas ya. Oke, sip. Checklist. Misalnya teman-teman, aduh ini kurang putih misalnya ya, teman-teman seperti saya bilang bisa menggunakan selektif. Nah, ini kenapa saya selalu dari tadi menggunakan kuas selektif. Nah, ini karena berguna untuk di kulit-kulit seperti ini, bisa teman-teman blok. Nah, atau di wajahnya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal teman-teman geser ke kanan. Nah, ini lebih cerah kan, kontras. Ya, kita zoom. Strukturnya kita bisa naikkan juga. Untuk saturasi jangan terlalu seperti ini atau seperti ini ya, boleh yang ingin wajahnya lebih terlihat warna kulitnya ya, sesuai selera masing-masing. Mau lebih agak putih bisa, atau lebih berwarna kulitnya lebih kelihatan bisa. Nah, ini lebih cerah ya, dan kita imbangi tambah lagi di warna kakinya, warna kaki maksudnya kulit kakinya. Nah, seperti ini. Oke, tangannya belum, yang satunya. Nah, ini biar teman-teman tahu. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada yang kurang-kurang atau nggak sesuai dengan wajahnya, bisa menggunakan ini. Oke, checklist. Nah, dia akan terlihat. Lihatnya dengan seperti ini, urungkan, ulangi. Nggak terlihat ya, memang bisanya hanya ditekan seperti ini. Nah, oke. Dan selanjutnya biasa bisa menggunakan teks untuk watermark, bebas sesuai keinginan teman-teman, atau tanpa menggunakan watermark. Selanjutnya lens blur. Lens blur ini mungkin saya akan gunakan nanti ya, karena di sini backgroundnya sudah blur ya. Jadi khusus lens blur nanti saya bikin videonya, biar teman-teman yang khususnya pengguna Xiaomi 4A seperti saya sebelumnya yang belum punya HP yang bisa bokeh itu bisa menggunakan lens blur. Jadi lens blur di sini kita akan ngedit bagaimana HP yang tidak bisa ngeblur bisa ngeblur menggunakan lens blur ya. Jadi banyak kata-kata blur ya di sini. Selanjutnya pose wajah. Pose wajah ini hanya menggerakkan wajahnya saja. Misalnya dia kurang nengok. Nah, seperti ini. Bisa digerakkan wajahnya ya, tapi tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, selanjutnya di sini ada tonal kontras ya, sama, cuman kontrasnya ini lebih tajam ya. Itu bisa menggunakan tonal kontras ya, kita gunakan sekalian ya biar teman-teman tahu. Nah, seperti ini dia ada di atas tinggi nih, mid, tengah, dan di rendah, atau teman-teman bisa lihat di bawah itu kontrasnya lebih jelas jadi di bagian bawah. Jadi ini misalnya midnya saya geser full. Nah, ini kita zoom ya biar terlihat ya. Nah, seperti ini cahayanya lebih tajam ya. Kalau seperti ini bagian corak tinggi. Nah, tapi ini juga hati-hati ya, semakin tajam juga noise kitanya jadi terlihat juga. Karena itu biasanya saya gunakan sedikit, jarang saya gunakan berlebihan di tonal kontras ini. Oke, kita checklist. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan yang tadi film berbintik sesuai selera.
Mungkin kalau saya normal gini aja ya, jadi fotonya nggak terlalu berwarna. Atau bisa teman-teman gunakan kurva yang saya bilang kalau ingin sedikit mempermainkan warnanya ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa menggunakan kurva. Nah, biar filternya tipis-tipis ya. Oke, luaskan. Terakhir saya akan memberitahukan luaskan. Apa sih gunanya luaskan? Nah, di sini ada otomatis. Otomatis ini meluaskan, misalnya foto kita kurang luas di sebelah sisi kanan atau sisi kiri. Nah, itu bisa kita geser, contoh ya. Saya geser. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis ya meluaskan. Atau misalnya bukan luaskannya ini tidak menggunakan otomatis. Kita mau foto-foto yang seperti biasa saya edit. Nah, ini saya akan warna putih. Nah, saya akan geser seperti ini, ya. Oke, cukup sekian, mungkin itu saja. Next video akan kita bahas yang lens blur atau bagaimana cara mengedit foto cosplay ya. Soalnya ada juga yang bertanya soal bagaimana sih ngedit foto cosplay tapi hanya menggunakan Snapseed. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk komentarnya dan like-nya ya untuk next videonya yang lebih baik. Terima kasih.